Sekarang kita yang tinggal di Jakarta lagi kembali ke masa-masa PSBB alias WFH. Dan di kondisi WFH kayak sekarang bikin beberapa teman gue, terutama yang cewek ya, pada nanya rekomendasi laptop buat dipakai kerja di rumah ataupun bisa juga buat anaknya sekolah dari rumah. Ketika ditanya laptop buat kerja atau sekolah, ya otomatis yang dimaksud adalah laptop dengan harga yang nggak mahal-mahal amat, range-nya sekitar 5-7 jutaan lah kurang lebih. Jujur gue nggak ngerekomendasiin laptop yang harganya di bawah 5 juta karena kesian, pasti nanggung. Kecuali kalau cuma dipakai buat ngetik atau browsing, ya mungkin masih oke lah. Nah, buat keperluan kerja atau belajar di rumah, pastinya cari laptop yang ukurannya antara 13 atau 14 inci aja. Kalau 15 itu agak ribet ya karena kegedean. Kalau bisa cari yang form factornya ringkes, jangan tebal-tebal amat, dan beratnya kalau bisa jangan lebih dari 2,5 kg. Poin penting selanjutnya soal kapasitas. Dalam hal ini RAM sama storage. Kalau RAM 4 GB udah pas, jangan di bawah itu. Kalau nanti ada dana lebih, bolehlah tambah jadi 8 GB. Sementara buat storage, ini wajib banget ya pakai SSD. Zaman sekarang harusnya hard disk biasa itu udah mulai ditinggalin. Karena bikin proses loading sama copy data itu jadi lemot. Karena SSD itu masih mahal, jadi kapasitasnya cari yang 128 atau 256 GB aja. Kalaupun butuh storage ekstra, nah boleh deh tambah hard disk biasa buat jadi secondary storage alias buat nyimpen data. Intinya kalau install OS dan aplikasi utama yang sering dipakai, itu taruhnya wajib di SSD ya biar ngebut. Satu lagi poin yang penting banget pasti adalah prosesor. Kalau buat orang awam terutama cewek ya, gue rekomendasiin Intel karena namanya emang udah lebih dikenal. Jadi ketika gue bilang prosesornya pakai Intel aja, nah biasanya mereka udah langsung paham tuh dan nggak banyak nanya karena performanya udah kebukti dan juga pastinya ya udah banyak yang tahu atau kenal ya. Nah sekarang masalahnya prosesor Intel yang mana yang harus dipilih? Kalau ada duit, beli yang Core i7 terbaru pastinya, tapi gue yakin kebanyakan dari kita akan milih yang sesuai kebutuhan aja, dan gue rekomen Intel generasi ke-10 alias yang paling baru biar lebih gres ya dapat teknologinya. Kita perlu tahu juga kalau Intel Gen 10 itu ada dua versi, Ice Lake sama Comet Lake. Perbedaan utamanya ada di GPU, intinya yang Ice Lake lebih kenceng. Dan buat nyobain laptop yang pakai Intel Ice Lake Gen 10 ini, gue udah minjem Acer Aspire 5. Sebenarnya banyak juga pilihan lain, tapi gue contohin Acer Aspire 5 ini karena udah sesuai banget sama rekomendasi gue. Mulai dari form factor sampai hardware-nya. Intel Ice Lake itu kan sebenarnya banyak pilihannya, ada yang Core i3, i5, sama i7, dan yang dipakai di laptop ini adalah versi yang paling basic karena pastinya harganya juga nggak terlalu tinggi-tinggi banget, yaitu Core i3 1005G1. Nah, sistem penamaan yang dipakai Intel ini kan baru karena biar gampang juga dibedain sama yang Comet Lake yang masih pakai 5 digit angka dan belakangnya itu ada huruf U. Jadi yang Ice Lake ini depannya adalah tipe chipsetnya ada Core i3, i5 atau i7, terus diikutin 4 digit angka yang 2 angka depannya pasti angka 10 buat nandain kalau ini adalah prosesor generasi ke-10. Sedangkan kombinasi angka G1 ini buat nunjukin level grafis atau GPU-nya. Selain i3 1005G1 ini juga ada versi yang lebih tinggi ya, misalnya i5 1035G4 atau i7 1065G7. Sekali lagi kode G4 atau G7 yang dipakai ini buat nandain level grafisnya. Makin tinggi angkanya berarti makin bagus. Jadi urutannya yang paling basic itu G1, yang di tengah ada G4, dan yang paling tinggi itu G7. Tapi walaupun Core i3 1005G1 ini pakai grafis basic yaitu Intel UHD Graphics yang masih di bawah Intel Iris Plus, tapi pastinya udah lebih kencang dibanding Intel UHD Graphics versi sebelumnya yang masih Gen 9. Karena yang versi sekarang ini udah generasi ke-11 alias naik 2 tingkat. GPU Intel UHD Graphics di prosesor Ice Lake ini punya 32 execution unit, sementara yang versi Gen 9 itu rata-rata cuma punya 24 execution unit. Sedangkan kalau Intel Iris Plus itu antara 48 atau bahkan 64 execution unit. Jadi simpelnya dengan execution unit yang lebih banyak otomatis lebih kencang. Contohnya buat muter video high res ya, misal kayak 4K dengan bitrate tinggi itu bakal lebih smooth dan minim stuttering atau nggak nyendet-nyendet. Kalau buat pemakaian lebih intensif, benefit yang bisa kita rasain itu kita bisa main game 3D tapi yang nggak berat-berat banget ya, misalnya kayak Dota 2, PES 2020 atau Fall Guys. Nah itu bisa running lebih tinggi frame rate-nya.
buat editing foto high res di Photoshop, dan juga convert atau render video di Premiere Pro juga lebih cepat kelarnya dibanding versi yang sebelumnya, karena kita bisa pakai Intel QuickSync based on OpenCL, di mana si GPU-nya ini bakal ngebantu CPU atau prosesor buat ngerender yang otomatis waktu rendernya bakal lebih singkat. Jadi harusnya udah bisa banget atau malah lebih dari cukup ya buat kebutuhan harian kerja atau sekolah yang paling berat ya. Karena kan itu biasanya cuma buat jalanin PowerPoint, Word, Excel, sama browsing atau streaming beberapa tab sekaligus. Kalau misal kita lagi boring, kita bisa pakai laptopnya ini buat main game casual atau e-sport, atau bisa juga buat kebutuhan produktif iseng-iseng ya, belajar jadi konten kreator secara lancar buat Photoshop atau Premiere Pro. Overall, Intel Core i3 1005G1 ini udah lebih dari cukup buat dipakai harian. Selain ini adalah generasi terbaru, juga udah pakai fabrikasi 10 nanometer yang hemat daya. Sementara core-nya emang cuma 2, tapi tetap rekomen karena arsitektur yang dipakai ini adalah yang terbaru, namanya Sunnycove. Daripada bingung, gue coba sederhanain penjelasannya. Jadi dengan arsitektur baru ini kita bisa ngerasain beberapa benefit, contohnya AI. Kita bisa buremin background dengan lebih presisi pas lagi video call atau belajar online di rumah. Jadi lebih aman. Contoh lain dari AI ini misalnya pas mau crop atau seleksi foto di Photoshop pakai lasso tool. Nah itu kita bisa ngelakuin otomatis dengan hasil yang lebih rapi. Benefit lain yang nggak kalah penting, udah support Wi-Fi 6 yang speednya itu 3 kali lipat lebih kenceng dibanding Wi-Fi 5. Ini penting sih karena buat streaming atau video call jadi lebih lancar pastinya. Terus juga udah support Thunderbolt 3 di mana transfer data itu bisa 4 kali lebih cepat dibanding USB 3.1. Ya kurang lebih itu tadi benefit dari prosesor Intel Gen 10 Ice Lake yang dipakai di Acer Aspire 5. Sementara kalau ngomongin laptopnya sendiri, ini juga udah pakai SSD Intel Optane 512GB, proses booting atau wake dari kondisi sleep itu jadi cepet banget. Terus ketersediaan portnya juga lengkap, bahkan port LAN aja masih disediain. Konektivitasnya udah pakai Bluetooth 5.0 dan Wi-Fi 6. Buat video call, webcamnya udah HD dan yang nggak kalah penting ya, beratnya ini cuma 1,5 kg plus baterainya awet bisa seharian. Ditambah lagi casannya asli, kecil pakai banget, jadi nggak menemunuhin tas. Bahkan dikantongin juga bisa. So gua rangkum lagi ya, jadi kalau ditanya rekomendasi laptop buat kerja atau sekolah online di rumah, gue akan rekomendasiin laptop yang bentuknya ringkes, nggak berat, harus pakai SSD, RAM 4GB udah cukup, tapi kalau bisa 8GB itu pasti lebih oke. Dan yang terpenting prosesornya jangan yang nanggung, mahal dikit nggak apa-apa, pakai Intel Gen 10 biar nggak lemot dan masih kuat buat dipakai kerja yang lebih keras.